Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumus Rapi. Nah, tempat di mana kita membedah matematika menjadi langkah-langkah yang teratur, bersih, dan pastinya bikin kamu langsung paham. Nah, pernah nggak sih kalian ketemu soal-soal seperti ini? Nah, ini namanya adalah integral tentu. Nah, kenapa tentu? Karena ada batas-batasnya angka yang atas sama angka yang di bawah. Ini namanya adalah integral tentu. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas atau belajar bersama-sama tentang soal-soal seperti ini. Maka persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar tentang cara mengerjakan integral tentu soal seperti ini dan praktek bersama-sama agar zaman bisa ya. Lanjut ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke soal pembahasan, saya jelaskan dulu tentang rumus dasar integral tentu. Nah, rumus dasarnya yaitu bentuknya umum, yaitu integral tentu itu seperti ini, ya kan? Nah, cara ngerjakannya yaitu langkah pertama, sampan integralkan terlebih dahulu. Hasilnya ini menjadi ini. Terus ada batasan B sama A itu tetap ditulis. B sama A. Nah, B sama A itu adalah kalau sudah ketemu integralnya, kita bisa memasukkan B-nya terhadap fungsi X-nya. Berarti X-nya nanti diganti angka B di sini. Nanti hasilnya berapa? Terus nanti dikurangi dengan X-nya diganti A. Hasilnya berapa? Nanti kalau sudah saya ketemu jawabannya, dikurangi dengan FA ini. Nah, ini namanya adalah batas atas, ini namanya batas bawah. Nah, dari sini dulu, dari bentuk rumus dasar integral tentu dulu. Ada yang dipahami? Bisa? Nah, kalau sudah paham tentang rumusnya, saya jelaskan dulu tentang contoh yang pertama yang mudah dulu, yaitu level pertama, yaitu level mudah. Di sini nomor 1, tentukan hasil dari integral 2x dengan batas atasnya 3 dan 1. Ya toh? Nah, berarti langkah pertamanya saya tulis dulu soalnya ya. Nah, kita integralkan dulu 2x. Nah, 2x itu integralnya adalah 1/2 kali 2x pangkat 2. Dari mana ini 1/2 kali 2x pangkat 2? Nah, saman kan sudah belajar dengan integral yang awal ya, yaitu pangkatnya ditambah 1, otomatis kan jadinya 2. Karena nggak ada pangkatnya kan pangkatnya 1 sebenarnya. Ditambah 1 jadinya 2 ya kan. Nah, terus kalau pangkatnya 2 pasti pembaginya juga 2 di sini. 1/2 kali 2. Nah, pembatasnya tetap 3 sama 1. Karena ini bisa saya coret, maka saya coret aja. Nah, jadinya habis ya. Jadinya ketemunya X pangkat 2, pembatasnya 3 dan 1. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti otomatis ini bisa saya tulis F3 dikurangi F1. Ya, rumusnya kan gitu. F-nya pembatasnya 3 dikurangi F-nya pembatas bawahnya yaitu 1. Jadi X-nya itu diganti 3 ya. Nanti hasilnya berapa? Terus lanjut diganti angka 1. Nah, jadi 1 di sini F3 berarti otomatis dalam kurung X-nya diganti angka 3 karena tadi kan integralnya X kuadrat ya. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Terus yang F1 yaitu berarti otomatis saya masukkan X-nya diganti angka 1 ya toh. Jadinya 1/2 yaitu 1. Nah, kalau sudah ketemu F3 sama F1 maka bisa saya tulis di sini F3 kurangi F1 yaitu 9 dikurangi 1 yaitu 8. Nah, jadi soal yang ini saya tulis lagi integral 2x dengan batas 3 sampai 1 itu hasilnya adalah 8. Gimana? Paham tentang ini? Bisa ya? Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua biar lebih paham ya. Contoh soal yang kedua yaitu berbentuk persamaan kuadrat atau polinomial seperti ini. Nah, berarti caranya sama kayak tadi, yaitu yang pertama saman integralkan dulu. Saya tulis dulu soalnya. Nah, kita integralkan dulu 3x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 5. Berarti jawabannya seperti ini. Pangkatnya 2, kalau diintegralkan berarti pangkatnya jadinya tambah 1 yaitu 3 ya toh.
Karena pangkatnya 3 maka pembaginya juga 3. Di sini 3-nya dari mana yang atas? Dari soalnya 3x ini. Jadinya 3/3. Terus dikurangi, yaitu x-nya kan pangkatnya 1. Kalau kita tambahi 1 pangkatnya jadinya 2. Otomatis pembaginya 4 itu adalah 2 karena harus sama dengan pangkatnya. 4 dibagi 2. Terus karena ini angkanya 5 tidak ada x-nya maka tinggal nambahi x. Nah, kenapa kok ini integralnya tidak sama dengan sebelumnya? Sebelumnya kan ada tambahan C. Nah, khusus integral tentu itu C-nya nggak usah saja. Cukup seperti ini ya. Dari sini ada yang kan? Tidak ada. Terus kita lanjut, kita sederhanakan ini kan bisa. Saya sederhanakan jadinya x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dari 4 dibagi 2 ditambah 5x dengan batas 2 sampai 1. Jadi yang pertama kita masukkan x-nya jadinya 2 dulu, hasilnya berapa. Terus nanti kalau sudah ketemu baru ganti x-nya diganti angka 1. Jadi bisa saya tulis F2 sama dengan x-nya diganti angka 2, 2 pangkat 3 jadinya, kan ini kan x diganti angka 2. Terus dikurangi 2 kali 2 pangkatnya 2. Karena ini 2 di sini, x-nya kan ini saya kurang ini diganti angka 2. Terus ditambah 5 kali 2. Nah, 2 pangkat 3 kan 8. Terus ini juga 8 ditambah 5 kali 2 adalah 10. Jadi saya tulis di sini yaitu 8 dikurangi 8 ditambah 10. Ya toh? Nah, 8 kurangi 8 kan habis. Jadinya sisanya masih 10. Nah, ini yang F2. Sekarang ganti yang F1, x-nya diganti angka 1. Jadi F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkatnya 2 ditambah 5 kali 1. Nah, 1 pangkat 2 kan 1 kali 2 tetap 2 ya. Berarti ini bisa tulis 1 karena 1 pangkat 3 itu 1. Terus tadi jadi jawabannya adalah min 2 ditambah 5. Kalau kita jumlahkan ya jadinya 1 tambah 5 kan 6, kurangi 2 jadinya 4. Berarti bisa saya tulis integral ini yaitu jawabannya yaitu adalah 10 dikurangi 4, kan dikurangi aja rumusnya. 10 kurangi 4 adalah 6. Nah, ini adalah hasil integral tentu dari ini soalnya. Bisa? Dari sini kan tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut contoh soal yang terakhir, level ketiga. Nah, soal level ketiga itu seperti ini. Nah, nomor 3, tentukan hasil dari integral yaitu x pangkat 3 kurangi 1 dibagi x pangkat 2 dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya adalah 1. Nah, kalau pecahan seperti ini enaknya kita bagi 1 per 1 aja, kita pecah. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan bisa 1 di sini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Terus dikurangi 1 dibagi X pangkat 2. Semua yang di atas itu dibagi X pangkat 2, maka 1 di sini. Terus sama dengan hasilnya X itu dari X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu nilainya adalah X. Terus yang ini X pangkatnya min 2 itu dari sini. Kalau penyebut pangkatnya menjadi negatif ya toh? Nah, ini adalah hasil pembagian. Berarti tinggal ini aja kita masukkan ke soal. Jangan yang pecahan, pecahan nanti sulit. Integral pecahan kan belum ada, ya toh? Nah, jadi otomatis di sini integral x dikurangi x pangkatnya min 2, ya toh? Nah, kita integralkan yang di sini dulu. Jadi pangkatnya 1 tambah 1 jadinya 2. Maka pembaginya juga 2. Karena depannya enggak ada angkanya di x, maka ditulis 1 saja. Terus yang di sini karena x-nya juga enggak ada angkanya, makanya 1 per min 1 dari mana? Min 1 itu dari pangkatnya yang awalnya min 2. Kan di sini min 1 ya. Awalnya kan min 2 ditambah 1. Nah, hutangnya 2 disaur 1 masih hutang min 1, ya toh? Nah, maka pembaginya harus sama dengan pangkatnya yaitu min 1. Nah, ini kan nggak bisa dibagi, tetap ini kan bisa, maka kita bagi yang ini aja. Berarti saya tulis di sini setengah x pangkat 2 ditambah x pangkatnya min 1. Kenapa ditambah? Karena min bagi min jadinya plus, 1 bagi 1 jadinya 1, ya toh? Nah, ini hasil integralnya. Terus baru kita masukkan batas atasnya sama batas bawahnya ke soal.
Yang pertama kita masukkan batas atasnya dulu, F2-nya dulu. F2 sama dengan setengah kali 2 pangkat 2, karena angka X-nya diganti angka 2, terus ditambah 2 pangkatnya min 1, ya kan. Nah 2 pangkat 2 kan 4, ini tahu 4 kali setengah, jadinya adalah 2, gitu. Nah 2, kok bisa 2 dari mana? Dari setengahnya 4 kan pastinya 2. Terus yang ditambah setengah ini dari mana? Dari pangkatnya min. Kalau pangkatnya min tempatnya di bawah, ya toh. Nah 2 pangkat 2 tambah setengah hasilnya adalah 2 setengah. Ini hasil F2 nya. Sekarang F1 nya. Nah F1 dari sini, setengah kali 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkatnya min 1, ya kan. Nah setengah kali 1 kan 1 pangkat 2 tetap 1, setengah kali 1 ya tetap setengah. Terus di sini ditambah 1 dari mana? Dari 1 pangkatnya min 1 itu kan sama dengan 1/1. Itu kalau pangkatnya min berarti pangkatnya di bawah, soalnya 1. 1/1 kan nilainya 1, maka saya tulis langsung aja 1. Atau gini benar-benar, 1 itu pangkat berapapun itu pasti jawabannya adalah 1, ya. Nah terus sama dengan 1 tambah setengah yaitu 1 setengah. Kalau sudah ketemu jawabannya, ini sama ini tinggal kita kurangi, yaitu soalnya ini 1 lagi, 2 setengah dikurangi 1 setengah, yaitu sisanya adalah 1, ya kan. Nah dari sini ada yang ditanyakan, sudah bisa. Saya ulangi lagi cara mencari integral tentu, yaitu yang pertama sampean integralkan dulu. Kalau sudah diintegralkan, baru sampean masukkan batas atas sama batas bawahnya di dalam hasil integralnya, X-nya itu berapa, ya kan. Kalau sudah ketemu batas atas sama batas bawahnya hasilnya berapa, baru sampean kurangi, nanti ketemu jawabannya. Dari sini tanya kan? Bisa? Kalau bisa, saya beri satu latihan soal untuk mengecek kepahaman sampean. Di sini soalnya seperti ini. Nah, silahkan dikerjakan soal ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa tulis saja jawabannya di kolom komentar di bawah, ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya, ya, biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.